Kembali lagi di Mindref, dan di video kali ini kami akan membahas smartphone ini, Samsung Galaxy A53 5G. A53 5G ini dirilis pada tahun 2022 sebagai penerus dari A52 dan A52s. Tentunya juga diberikan improvement pada handphone ini. Dan pertama kita lihat kelengkapannya dulu. Di dalam kotak dari A53 5G ini terdapat panduan pengguna, unitnya, serta kabel chargernya. Namun tidak dilengkapi dengan kepala chargernya, jadi harus dibeli secara terpisah. Desain dari A53 5G ini sebenarnya masih mirip-mirip sih dengan A52 dan A52s. Dan kita lihat di sini di bagian sampingnya, ini bahannya plastik. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power button. Di atas ada mikrofon. Di sebelah kiri polos, dan di bawahnya ada USB Type-C, speaker, mikrofon, dan slot SIM-nya. Dan di bagian belakang, ini bahannya polikarbonat ya, masih sama dengan A52 dan A52s 5G. Ini kameranya, ada 4 buah kamera, serta 1 flash di sini, dan ada tulisan Samsung. Kita bandingkan langsung dengan A52s. Nah, ini dia A52s. Secara desain sebenarnya masih mirip-mirip sih. Mungkin bentuk kameranya aja sih yang sedikit berbeda. Ini agak kaku untuk kameranya, sedangkan ini tidak sekaku A52s. Lalu untuk sisi sampingnya masih sama. Nah, untuk atasnya, kalau A52s itu slot SIM-nya ada di atas, sedangkan A53 ini di bawah. Sisi kanannya juga sama, dan oh iya, ada yang membedakan. Kalau A52s masih terdapat jack 3,5 mm untuk headphone, sedangkan A53 itu tidak ada jack 3,5-nya untuk headphone. Jadi slot SIM-nya pun juga diletakkan di bawah sini, beda dengan A52s yang slot SIM-nya ada di atas. Pada bagian layarnya pun masih sama di 6,5 inch Infinity O display 120 Hz dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Sama persis lah dengan A52s. Kemudian juga A53 ini sudah dilengkapi juga dengan rating IP67. Sama juga seperti A52s. Jadi sebenarnya baik secara desain maupun fiturnya itu juga sebenarnya masih mirip-mirip sih sebenarnya. Namun yang membedakan adalah chipsetnya. Jadi chipset dari A53 5G ini menggunakan chipset Exynos 1280 dengan pabrikasi 5 nanometer, dibekali juga dengan GPU Mali G68, dan untuk RAM-nya ini 8 GB yang bisa di-expand dengan RAM plus hingga 8 GB. Lalu untuk memori internalnya ada 2 varian, yaitu 128 GB dan 256 GB. Nah, untuk pengujian kami menguji dengan menggunakan Antutu Benchmark 9 dan Geekbench 6. Untuk skor Antutunya didapatkan sekitar 381.000. Lalu untuk Geekbench-nya di single core itu dapat sekitar 900-an, dan untuk di multicore-nya itu di sekitar 2.000-an. Untuk baterai dari A53 5G ini lebih besar dibandingkan A52s dan A52. Baterainya 5000 mAh, lebih besar dan mendukung pengecasan hingga 25 watt yang teman-teman harus beli secara terpisah. Kalau di A52s itu masih dikasih kepala charger 15 watt, namun di A53 ini harus dibeli secara terpisah. Lalu kita beralih ke kamera. Kameranya 64 megapiksel, dilengkapi juga dengan OIS. Kemudian juga ada kamera ultra wide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan kamera depth 5 megapiksel.
Lalu untuk kamera depan 32 megapiksel dan inilah hasil fotonya. Waktu A53 ini dirilis, harganya itu di kisaran 6 jutaan rupiah. Namun, untuk saya pribadi, menurut saya A52s masih lebih worth it dibandingkan A53 ini. Kenapa? Karena chipset yang digunakan pada A52s menurut saya masih lebih mumpuni, yaitu menggunakan Snapdragon 778. Sedangkan di A53 ini menggunakan chipset Exynos 1280 yang menurut saya kurang begitu bertenaga chipsetnya. Kecuali teman-teman ingin mendapatkan software update yang lebih panjang, kemudian juga ingin mendapatkan model yang lebih baru atau lebih fresh gitu ya, mungkin A53 ini bisa jadi pertimbangan. Namun kalau dibandingkan dengan A52s, saya masih merasa A52s sedikit lebih worth it dibandingkan A53 ini. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa share di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan terima kasih telah menonton.